Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh sahabat, "Ayyus shadaqati afdal?" Wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah? Nabi menjawab, "Qala shadaqatun fi Ramadan." Nabi menjawab, bersedekah di bulan Ramadan adalah yang paling utama. Kalau di bulan Ramadan itu utama, ini ada sebenarnya yang paling utama, afdal. Nah, di hadis yang lain riwayat Ahmad, Nabi memberikan contoh. Man fatara sha'iman kutiba lahu mislu ajris sha'im la yanqusu min ajris sha'im syai'un. Siapa saja yang mau memberi makan dan minum, artinya berbuka, bagi orang lain yang berpuasa, maka orang itu mendapatkan tambahan pahala yang besarnya sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Kalau memperhatikan hadis ini, kita berpuasa dapat pahala dari Allah, kita mau memberi berbuka bagi orang lain yang berpuasa, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Kalau kita ngasih buka satu orang, dapat tambahan pahala satu. Kalau kita memberi buka 10 orang, 100 orang, selain diri kita berpuasa dapat pahala dari Allah, kita dapat tambahan lagi 100 pahala lagi senilai 100 orang yang berpuasa. Itu kalau dihitung secara matematika. Karena itu di masjid, di musola biasanya membuat list siapa yang datang memberikan takjil buka mulai hari pertama sampai hari terakhir. Itu dasarnya hadisnya begini. Maka kita sambut dengan gembira peluang yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya ini, kita sambut dengan gembira, dengan sukacita bahwa ada momen-momen yang sangat memberikan kelebihan keunggulan di sisi Allah, yaitu kita mau berbagi terhadap sesama. Nah, hadirin sekalian, di luar itu kita juga masih punya kewajiban untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, tidak hanya urusan berbuka puasa. Al-Quran surah Al-Imran 92 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai pada suatu kebajikan yang sempurna sebelum kamu mau menafkahkan sebagian harta yang kamu cinta. Hadis ayat ini menegaskan kalau kita mau berbagi, itu kita harus berbagi yang terbaik. Apa yang kita cintai? Uang kita cintai, bagilah sebagian uang kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu kata Allah di dalam ayat ini, kita sampai pada kebajikan yang sempurna. Bahkan di hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang itu sampai dia menyintai saudaranya sebagaimana ia menyintai dirinya. Kalau kita ini tidak mau disakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita ini tidak enak merasakan tidak punya sesuatu, maka berikan sesuatu ketika kita punya kepada saudara. Itu sama ukurannya sampai keimanan kita. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam kegiatan Ramadan ini ada dimensi spiritual, juga ada dimensi sosial. Spiritualitas terutama berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, tapi juga sekaligus ada dimensi sosial hablum minannas yang harus kita jalani secara seimbang. Maka Ramadan menjadi momentum bagi kita bersama-sama untuk saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling bantu-membantu sebagaimana dinyatakan oleh Allah di surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah memerintahkan kepada kita, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau ayat-ayat yang saya sampaikan tadi kita pakai untuk memotret kondisi bangsa kita, itu masih sangat banyak sekali PR yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran umat Islam, mendekatkan dirinya kepada Allah, membangun hablum minallah. Setidaknya ukuran yang paling utama adalah sholat. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya menemukan sebuah data. Umat Islam di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih 245 juta. Tetapi hasil penelitian itu cukup mencengangkan setelah saya baca.
selalu berjamaah 5 waktu hanya 2%. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang 2%. Itu ya? Amin. Ini potret umat Islam di Indonesia. Dari aspek ini, kita ini belum berkualitas. Ini baru sholat wajibnya. Belum bakal kita lanjutkan terawih yang penuh. Nah, biasanya kalau di sini enggak, di tempat saya sana biasanya kalau awal full masjid. Pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Satu pekan pertama full. Sudah tambah maju, tambah maju, tambah maju. Di tempat sana. Nah, itu. Kalau dikaitkan ditambah kecil hati persentasenya tadi. Itu urusan sholat 5 waktu saja seperti itu ya. Nah, hadirin sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tambah beberapa data lagi untuk menjadi kesadaran kolektif kita. Indonesia ini memang negara yang sangat besar, tetapi PR-nya juga sangat besar. Indonesia ini bisa menjadi negara maju kalau kita bisa menyelesaikan beberapa PR. Salah satu PR yang sangat krusial itu adalah daya saing sumber daya manusia kita. Sangat jauh dari itu. Pendidikan kita ini dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Saya ambil tahun terakhir saja, 2023 data yang saya punya. Indonesia ini peringkat 114 dari 189 negara. Ini berat sekali. Kalau panjenengan tanya mana yang peringkat 1 sampai 10, jadi kan bisa tebak. Kira-kira mana Pak? Nanti saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data yang mutakhir, yang ini mengukur tentang kemampuan anak-anak kita, Bapak Ibu, di 3 bidang utama. 3 bidang ini menjadi basis, menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu? 1 kemampuan matematika, 2 sains, 3 kemampuan membaca. Ini yang setiap 3 tahun sekali dilakukan pengukuran oleh negara-negara yang tergabung di OECD. Indonesia masuk di situ, ikut program ini. Program itu diberi nama PISA, bukan pizza yang kita makan, PISA, Program for International Student Assessment, program penilaian para pelajar di tingkat dunia bagi anak-anak usia 15 tahun. Anak-anak usia 15 tahun berarti kira-kira SMP, kelas 3, SMA, kelas 1 ya. Itu yang diukur. Indonesia itu ikut Bapak Ibu sejak 2009 sampai sekarang. Penilaiannya 3 tahun sekali. Saya baca cepat. 2009 ada 65 negara yang ikut, Indonesia peringkat 57. 2012 ada 65 negara yang ikut, Indonesia peringkat 64. Nomor 2 dari bawah. 2015 ada 72 negara yang ikut, Indonesia peringkat 64. 2018 ada 79 yang ikut, Indonesia peringkat 74. Ini lagi ya. Mestinya 2021, tapi waktu itu ada COVID global, sehingga tidak bisa dilakukan. Baru tahun 2022 ada 80 negara yang ikut, Indonesia peringkat 69. Padahal Indonesia ini punya potensi menjadi negara kuat maju. Mengapa? Kita ini kekayaan alamnya luar biasa melimpah. Jumlah penduduknya nomor 4 dunia Pak. 1 Cina, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Kalau kita punya penduduk nomor 4 dunia dan orangnya hebat-hebat, wah kita menjadi negara yang diakuti oleh negara-negara. Nah, Bapak Ibu bertanya, siapa anak-anak yang hebat-hebat ini? Dari negara mana? Saya sebut cepat saja. 2009 peringkat 1 Cina, 2 Hong Kong, 3 Finlandia, 4 Singapura, Korea, Jepang, Kanada, New Zealand, Taipei, Australia. 1, 2, 3, 4 Cina. 2012 Cina, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Macau, Jepang, 1 sampai 5 dunia Cina. 2015 Singapura, Jepang, Taipei, Finlandia, Vietnam, Hong Kong, Korea, Australia, Inggris, Amerika. Di 2015 Cina tergeser, tapi Singapura nomor 1. Bapak Ibu tahu Singapura sekarang penduduk mayoritas apa? Cina. 2018 nomor 1 Cina, Singapura, Macau, ini Cina semua. Indonesia, Jepang, Finlandia, Korea, Kanada. Amerika tidak muncul loh. 2022 Singapura, Macau, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, Kanada, Irlandia, dan Swiss. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau dunia saat ini itu memang sudah bergeser dari kekuatan Amerika ke kekuatan Cina. Mereka sudah punya anak-anak hebat sejak 2009, datanya sudah terlihat. Kalau 2009 sekarang 2024 sudah berapa tahun? Pasti mereka sudah memposisikan dirinya pada pos-pos strategis baik di Cina maupun di dunia internasional. Ini PR besar kita, Pak. Padahal kita punya ayatnya. Surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita ini mempunyai rasa khawatir jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah.
supaya kita tidak meninggalkan prinsip yang lama. Ayat ini berlanjut, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan berikanlah ucapan yang berbobot, yang berkualitas. Saya sebagai guru menerjemahkannya, dan berikanlah pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Maka kita harus serius. Ramadan harus kita jadikan momentum untuk membangkitkan kesadaran secara kolektif bagaimana anak-anak kita ini punya semangat yang tinggi untuk terus belajar, dan belajar. Data dari 3 kemampuan dasar tadi, Bapak, kemampuan membaca anak-anak kita ini sangat rendah sekali. Kemampuan matematika juga sangat rendah sekali. Mungkin termasuk saya dan sebagian panjenengan. Coba kita ini kalau membaca di HP, WA, ketika dapat kiriman artikel 10 halaman, dibaca sampai tuntas? Skip ya. Itu ukurannya. Jadi lelah kita ini kalau membaca panjang-panjang, enggak kuat. Beda dengan anak-anak di negara-negara tersebut. Kita ini prihatin sekali, anak-anak kita ini kalau mudah-mudahan nanti Ramadan sudah ada. Warkop di mana-mana. Kalau di sini saya tidak tahu di Sidoarjo di sana. Dan yang ada di situ anak-anak muda yang paling banyak. Sampai menjelang subuh. Kita lihat di situ tidak ada mereka yang buka laptop berjalan tugas kuliah, hampir tidak ada. Nah, saya mohon maaf, saya juga sudah pernah mengunjungi Cina 3 kali. Saya pernah ke Korea, ke Hong Kong, ke Taiwan. Saya lihat di sana, saya tidak menemukan fenomena seperti di tempat kita. Ini harus menjadi kerisauan kita. Mari kita selamatkan masa depan Indonesia dengan cara menyelamatkan anak-anak. Gara-gara mestinya tidur, tidak tidur. Karena itu kita apresiasi program Pak Mendikbudgasmen, cepat tidur, gitu kan ya. Cepat tidur nanti juga cepat bangun sebelum subuh. Nah, tapi kalau anak-anak ini lambat tidur, bangunnya juga lambat. Ini terbalik, konsep Islam tidak begitu. Kita bersyukur mudah-mudahan program Pak Menteri Pendidikan Dasar ini betul-betul dapat dukungan yang luar biasa dari orang tua di rumah masing-masing, juga untuk memperhatikan supaya anak kita cepat tidur, punya waktu istirahat yang cukup, besok bisa belajar dengan segar. Bukan di sekolah masih tidur, karena fenomenanya masih banyak. Anak-anak di sekolah tidur, Pak. Kenapa? Saya tadi malam tidurnya itu jam 2. Sekolah ngantuk, dijelaskan fisika matematika nggak nyambung. Nah, hadirin sekalian, ada banyak hal yang nanti Bapak Ibu lanjutkan dalam kajian-kajian di bulan Ramadan itu. Singkat cerita, bulan Ramadan harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperluas hubungan kita terhadap sesama manusia. Kita berbagi kebaikan antara yang satu dengan yang lainnya, dan lebih dari itu, mari kita bangun kekuatan bersama untuk menumbuhkan, menyiapkan anak-anak kita supaya anak kita ini menjadi generasi yang bisa mewarnai Indonesia yang kita cintai ini menjadi lebih baik dan memberikan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kemakmuran yang lebih banyak lagi bagi masyarakat secara keseluruhan. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih perlu tanya jawab? Cekap deh. Memenuhi permintaan tadi, mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada kajian Ahad pagi ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.